Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabi Fadi Asy'ari, Magister Hukum. Saya sebagai dosen di Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Bogor. Dalam rangka peningkatan kompetensi dosen pemula di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2026, saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, salah satunya mata kuliah Ekonomi Syariah. Selamat menyaksikan. Baik, bila yang hari ini kita Oke, baik, kita lanjutkan ke materi. Visi, misi, urgensi mengapa kita mau mempelajari ini. Jadi salah satunya adalah bahwa untuk menjadi perguruan tinggi agama Islam yang unggul dalam mengintegrasikan ilmuwan keislaman dan keindonesiaan didukung oleh kemandirian dan kewirausahaan. Ya. Jadi peta ekosistem ekonomi syariah ini dari waktu ke lagi bertransformasi menjadi kerangka kerja atau framework untuk meregulasi ekonomi modern. Ya, pandangan hukumnya itu dari Al-Quran, hadis, ijma dan juga qiyas. Jadi sebelum masuk ke capaian kompetensi lulusan dan CPMK ini, ada 4 yang akan kita pelajari, yaitu tentang sikap, kemudian pengetahuan, kemudian keterampilan umum dan juga keterampilan khusus. Ya. Oke, dari pertemuan nanti yang akan kita tempuh selama 16 minggu atau 16 kali pertemuan dengan stasiun fondasi minggu ke-1 sampai ke-4 adalah kontrak kuliah dan juga landasan hukum sampai prinsip dasar. Kemudian minggu ke-5 sampai ke-7 kepemilikan produksi, distribusi dan juga konsumsi. Dilanjut dengan UTS dan selanjutnya pada pertemuan ke-9 sampai 13 ini riba atau boror, perbankan syariah, jiswab atau zakat, infak, sedekah dan wakaf dan lembaga keuangan. Kemudian aplikasi modern yang ke-14 sampai ke-15 ini ada kewirausahaan, isu kontemporer dan juga ekonomi digital. Ini terakhir adalah tentang ujian akhir semester. Dari ke-16 itu semuanya terangkum dalam tugas-tugas mulai dari partisipasi 10%, kehadiran 10%, tugas 30%, UTS 20% dan puas 30%, jadi totalnya adalah 100%. Ya. Mulai dari kehadiran itu syarat wajib 75%, kemudian partisipasinya diskusi aktif, sikap kritis dan kolaboratif, kemudian tugasnya 30% terdiri dari ketepatan isi makalah, kedalaman analisis presentasi dan resume. Ya. Oke. Kemudian untuk acaranya ini waktu tepat hari tepat waktu seperti biasa ya, untuk kuliah secara aktif, kemudian proaktif, navigasi dan juga relevansi ini semuanya harus terpenuhi. Kemudian antara tugas-tugas yang nanti dikumpulkan dengan ketentuan teknis panjang halaman 10 sampai 20 halaman. Kemudian formatnya A4 dengan jenis hurufnya Times New Roman ukuran 12 dengan spasi 1,5. Kemudian referensi minimal 10 karya ilmiah yang relevan. Ya. Jadi bobot penilaian kritis itu 30%, kemudian 20% dan juga 50% ini semuanya sudah terintegrasi menjadi tugas-tugas mandiri. Oke, sebelum memasuki materi yang akan kita bedah pada hari ini, kita akan tampilkan terlebih dahulu video tentang ekonomi syariah. Ya. Baik, bukan terlebih dahulu. Coba deh kita pikirin lagi asumsi dasar yang sering banget disejarkan ke kita. Gimana kalau ilmu ekonomi itu
sistem disrupsi ekonomi modern. Dan selamat, anggap aja tanda tangan oke. Ya, ya. Ini kita sudah belajar tentang ekonomi syariah. Jadi kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu apa yang telah kita tonton tadi. Itu menjelaskan bahwa triangulasi pembelajaran antara teori, antara teori, etika dan juga aksi ini harus terintegrasi. Jadi ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan ini harus tiga-tiganya antara fikih muamalah, kemudian pengabdian kepada masyarakat dan moderasi beragama, ini semuanya harus terintegrasi. Ya, jadi terintegrasi ini agar ekonomi kita yang sekarang sedang bergejolak ini itu terinklusif dan juga berkelanjutan. Nah, jadi anatomi larangan ekonomi yang tadi sudah kita tonton itu ada 3. Yang pertama riba, boros, dan maisir. Ini semuanya adalah dilarang oleh agama ya, terutama dalam ekonomi Islam. Ini sederhana ini inklusif siklus aliran dana zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ini adalah untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi umat ya. Jadi antara muzaki ini saling berkaitan semuanya, mutahi, muzaki, kemudian wakil ya. Ini semuanya terintegrasi, jadi tidak ada lagi yang yang tidak sejahtera. Agar ini semua sejahtera, maka alirannya harus benar-benar inklusif. Ya, bedanya inklusif dan inklusif ya. Kalau inklusif itu menyeluruh ya. Kalau inklusif itu banyak kalangan tertentu. Jadi di Indonesia ini 90% kekayaan Indonesia itu hanya dimiliki oleh 10% warga Indonesia. 90%-nya sudah dikuasai sama Antek. Jadi 90% warga Indonesia itu memperebutkan 10% kekayaan Indonesia. Hanya 10% yang kita rebutkan itu. Yang 90% sudah dikuasai oleh oligarki. Ya. Oke, jadi sintetisnya ini tantangan kontemporernya ini jadi antara fintech syariah dan ekonomi digital, kemudian cryptocurrency dan dalam teknologi ekosistem industri halal global, kewirausahaan berbasis internet, ini adalah tujuan untuk meregulasi ekonomi digital secara modern. Nah, dari semua yang tadi kita bahas itu, jadi ada referensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa berkaitan dengan semua, yaitu tentang teori fondasi. Itu ada dalam bukunya Ekonomi Mikro atau Makro Islami karya Abdul Warman, Abdul Karim, dan juga M. Nurianto Al-Arif. Kemudian untuk perbankan dan praktik ini Muhammad Syafri Abdullah, Bank Syariah dan Askarya. Kemudian dari hukum segi hukum dan hukumnya ini ada Muhammad Azwairi dan juga Mardani tentang hukum ekonomi syariah Indonesia. Kemudian regulasi makro ini roadmap OJK tahun 2023 sampai 2027 dan juga master plan KNEKS Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Nah, jadi itu yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan untuk yang mau sharing atau bertanya dibuka dulu atau tidak tanya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi konteks jual beli ya, jual beli halal dan haram itu. Kalau misalnya kita itu mau mengambil keuntungan dari sebuah barang yang sudah kita beli, kadang kita tuh beli mobil harga 500 juta gitu, tapi pas kita beli sama orang yang pertama itu dia ngasih harga tuh 700 juta. Nah akhirnya setelah kita tawar, akhirnya kita sepakat di harga 600 juta. Lalu kita langsung jual tuh. Nah itu kita mau langsung jual ke orang lain dengan ngambil untung kita. Dia mau jual tuh 800 juta, jadi untung 200 juta ya. Tapi ketika kita negosiasi dengan pembeli yang mau kita jual ini, kita bilangnya bahwasanya kita beli mobil itu orang yang menjual ke saya gitu, itu menjualnya dengan harga 700 juta.
Tapi memang benar di awal itu dia ngasih harga 700 juta, tapi kan di situ kita tawar-menawar, akhirnya kita mendapat harga 16 juta. Nah gitu, itu apakah boleh apa enggak Tat? Tapi kita nggak bilang bahwasanya kita tuh beli harga 16 juta, karena itu adalah hasil dari negosiasi kita sendiri gitu kan. Jadi pertanyaan tentang jual beli, pertama pembeli dan penjual harganya dibuka 700 juta, kemudian ditawar 800 juta dan dapat ya. Kemudian sama pembeli jual lagi 800 juta dan itu 200 juta ya. Yang namanya jual beli dalam ilmu ekonomi ya. Ketika si A membeli dengan harga sekian dan menjual dengan harga sekian, itu adalah kesepakatan daripada kedua belah pihak. Ya, namanya analogi. Kalau mereka setuju dengan harga yang sudah disepakati dalam jual beli itu, maka sah-sah saja. Yang nggak boleh itu, ya, yang nggak boleh itu kalau dia mengambil untung dengan cara yang curang. Misalnya harga mobil 60 juta, tapi yang orangnya diambil semua itu. Yang barang-barang lain misalnya ya benar kalian diambil, kemudian interiornya sudah dimodifikasi dengan kualitas yang lebih jelek, nah itu yang tak boleh. Tapi kalau misalnya harganya masih antara penjual dan pembeli ini sudah saling oke ya, artinya saling sepakat antara tim yang ini oke, yang ini oke, maka ketemu harga yang sesuai mungkin kurang. Yang nggak boleh itu yang kurang ya. Ada maisir, kemudian boror, kemudian ada lagi yang satu mobil itu yang boleh itu begitu. Tapi kalau misalnya antara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli sudah saling sepakat, dia tidak tahu harga yang mau dijual itu 200 juta, tapi karena kita bisa nego dengan harga yang sudah disepakati, maka itu yang boleh. Yang nggak boleh itu karena kalau kita dibikin dikurangi yang aslinya diganti yang palsu, yang KW 1, 2 atau lainnya, ya itu yang boleh ya. Jadi kalau misalnya barangnya masih sama, masih ori, kemudian harganya disepakati, maka itu boleh saja. Oke, cukup ya. Oke, kita tutup pada pertemuan sesi kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu lagi di sesi berikutnya pada materi yang sama. Dan ini bila